Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang selalu Allah curahkan kepada kita seiring dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Utamanya masih ada nikmat umur untuk taubat, untuk hijrah, untuk memperbaiki masa lalu kita. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, yang telah mengajarkan cara kita hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada panitia pengurus masjid beserta tokoh-tokoh kita yang hadir, ulama-ulama, semua pihak. Semoga kehadiran kita menjadi ibadah makbulah indallah. Allahumma amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji sirah nabawiyah ini tentang Maulid Nabi, selalu hari ini sering pertanyaan yang muncul, apakah benar peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, tidak boleh diada-adakan dan lain-lain? Apa ada dalilnya? Maka pada pertemuan ini, sebelum kita lanjutkan, mesti itu kita dudukkan dulu. Sidang jemaah dirahmati Allah, saya percepat saja. Sesungguhnya dalil peringatan Maulid Nabi itu ada dalil Quran, dalil Sunnah, dan para fuqaha. Dalil yang pertama surat Ibrahim ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka tentang ayyamullah. Ayat ini bercerita tentang selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Maka Allah ingatkan Nabi Musa agar Bani Israel mensyukurinya. Maka Bani Israel berpuasa Asyura. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, terjadi dialog dengan Bani Israel. Ternyata Bani Israel sedang puasa. Kenapa kalian berpuasa? Karena kami mensyukuri berhasilnya Musa lepas dari kejaran Firaun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka disunahkanlah puasa Asyura oleh Nabi kepada kita. Terus mengapa ini jadi dalil? Allah mengatakan wazakirhum, ingatkan mereka, berikan mereka peringatan bi ayyamillah. Apa itu ayyamullah? Mufasir semuanya mengatakan ayyamullah hari-hari yang merupakan anugerah dari Allah, hari-hari pertolongan Allah, hari-hari besar, hari-hari anugerah. Maka umat harus mengingatnya dan bersyukur. Maka sidang jemaah rahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Musa bebas dari Firaun saja disuruh ingat, diperingati, apalagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kelahiran Nabi Muhammad itu anugerah? Saya tanya sidang jemaah, kelahiran Nabi Muhammad anugerah apa tidak? Perlu nak kita syukuri. Sidang jemaah, tidak ada masjid raya ini kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Tidak ada persaudaraan kita kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Saya tidak bersilaturahim ke sini, majlis ini tidak ada kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Kemudian tidak ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Indonesia tidak merdeka kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Karena yang energi kemerdekaan itu adalah energi Quran yang digerakkan oleh ulama. Para ulama tidak bergerak, ulama tidak ada, pesantren tidak ada, pendidikan tidak ada kalau Nabi Muhammad SAW tidak lahir. Maka tidak ada kehidupan yang harmonis, kehidupan yang akan berlangsung itu jahiliyah kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Orang kaya tidak aman hidupnya, hartanya akan dirampok orang, dan kemudian anak-anak gadisnya akan diperkosa kalau Nabi Muhammad tidak lahir. Karena yang mengharamkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini anugerah. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Beri mereka peringatan tentang hari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita peringatilah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil Quran. Dalil hadis, Nabi ditanya tentang puasa Senin, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hari kelahiranku. Fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Wa nuzila alayya, dan diturunkan wahyu kepadaku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Nabi memperingati hari kelahiran setiap Senin dia berpuasa. Terus bagaimana, kan seharusnya puasa yang begini apa dalilnya? Suatu hari Nabi melihat sahabat berkumpul. Hadis sahih, sahabat berkumpul sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi lihat dari rumahnya, keluar Nabi dari rumahnya, datang kepada sahabat yang kumpul di Masjid Nabawi. Ditanya para sahabat, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk bermajlis? Dijawab, "Kami ini," sahabat itu ada yang saling berbagi nasihat, ada yang berdoa, ada yang berzikir. Terus kenapa? Karena kami mensyukuri nikmat Allah, nikmat Islam yang telah memberi kami hidayah. Islam telah dijadikan sebagai hidayah bagi kami, dan kami mensyukuri, mensyukuri Engkau diutus kepada kami. Maka sidang jemaah rahmati Allah, Nabi bertanya lagi, apa betul itu alasan kalian? Iya. Ditanya lagi, apa itu alasan kalian? Iya, tidak ada yang lainnya Rasulullah. Wa ma ila dzalik, ada lagi yang lain. Terus apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya sebenarnya sudah tahu. Malaikat tadi datang kepada saya, memberitahu majelis kalian ini kepada saya, maka saya datangi kalian. Dan ketahuilah oleh kalian, ini majelis kalian sangat disukai oleh malaikat, oleh para malaikat. Sidang jemaah, ini hadis sahih, dalil sahabat-sahabat mensyukuri nikmat Islam dan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mereka bermajlis, mereka saling berbagi nasihat, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Maka di seluruh majlis-majlis yang dilakukan untuk mensyukuri kehadiran Nabi Muhammad SAW tidak masalah, itu sunnah. Malaikat menyukainya. Apa hukumnya? Makruhkah, mubahkah, sunatkah? Sunnah. Karena dalil sunnahnya apa? Malaikat menyukainya. Bukan makruh, bukan mubah, apalagi haram, tapi sunnah. Kenapa sunnah? Malaikat menyukainya. Betul? Paham apa tidak paham? Kalau tidak paham, ambolah paham. Ustaz Pak kok berang-berang sebelum mengaji kan? Lain boleh apa minum kok?
sekolah tak buka, kau apa buka tadi doa. Bismillah. Minta izin kepada seluruh kita yang hadir ya. Bolehkah dihidangkan makanan? Boleh, tak ada masalah. Imam Suyuti menulis, Imam Iraqi menulis tentang perkara Maulid Nabi ada makanan, tidak ada masalah. Ya nah, ketika Kutus Wali Muzaffar, bypass segala macam ulama-ulama Mamluk, kerajaan Mamluk dulu membuat majlis dan makan makanan, para ulama menyetujui. Nah, ada yang mengatakan ulama membantah bid'ah. Sekarang ulama mutaakhirin, para seluruh mazhab, dulu ada khilafiyah, sekarang ini seluruh ulama mazhab yang 4 menyetujui. Tidak ada yang melarang, kecuali ada sekelompok kecil yang mereka memang tidak bermazhab. Wah, ini bid'ah, ini sejarahnya dulu orang Syiah. Apa urusan dengan Syiah? Dalil kita dalil Quran, dalil sunnah, kenapa pula Syiah? Ini kebodohan berpikir ya. Sidang jemaah yang dirahmati, dalil itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa sampai mereka membid'ahkan? Perkara kedua, salah di dalam memakai rumusan bid'ah. Itu tidak kita kaji sekarang. Yang jelas, bid'ah itu terbagi 3 para ulama. Ada bid'ah mengatakan seluruh yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah. Kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, bid'ah. Nah, ini orang nggak belajar sama Imam Malik. Imam Malik itu kalau tidak ada Quran lihat hadis, tidak ada hadis lihat ijma, tidak ada ijma lihat qiyas, tidak ada qiyas lihat istishab, lihat istihsan, maslahatul mursalah. Lihat nanti qaulus sahabah, lihat amal ahli Madinah, 11 tahapan itu. Imam Ahmad bin Hanbal syaduz zari'ah. Jadi jangan buru-buru bid'ah membid'ahkan. Tidak ada Quran, tidak ada hadis, bid'ah. Kata siapa? Maka jumhur ulama mengatakan bid'ah itu terbagi 2, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Yang baik ada, kalau menyimpang dari misi Quran, menyimpang dari misi Islam, baru bid'ah dhalalah. Tapi kalau tidak menyimpang, walaupun tidak ada dalilnya, tidak ada belum berlaku, tapi ketika itu bisa seiring dengan misi Islam, terkandung dalam misi Islam, maka itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, boleh lakukan. Ya enggak, jangan setiap tidak dibuat Nabi bid'ah. Terus bagaimana imam? Sebelum sholat imam berkata, HP tolong dimatikan. Apa ada imam di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman fuqaha, mazhabul arba'ah mengatakan HP tolong dimatikan? Ada? Ada? Itu bid'ah tuh. Itu berarti itu tidak bisa dipakai. Sidang jemaah, apa dalil bid'ah hasanah? Man sanna sunatan hasanatan falahu jazaa'u wa jazaa'u man amila bi. Siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang baik, terobosan-terobosan yang baik, maka ketika itu dia punya terobosan yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang melakukannya. Dulu sholat tarawih tidak rutin. Di zaman Umar di program rutin, tidak disatukan di satu imam. Di zaman Umar disatukan di satu imam. Itu yang kita ikuti sampai sekarang, sunnah hasanah. Kemudian sidang jemaah, ada lagi pendapat ketiga, bid'ah itu terbagi 5 hukumnya. Dalam kitab Qawaidul Kubra, Syekh Iz bin Abdissalam bergelar sultan ulama terkemuka di zamannya. Bid'ah itu 5 hukumnya. Wajib, mubah, wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Close persoalan ini. Masuk kepada Maulid Nabi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membawa misi kelahirannya, kemunculannya, misi hidayah, misi tauhid, tatbik syariat, kehidupan yang berakhlak dan beradab. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, program utama adalah program hidayatul fil aqidah. Hidayah dalam perkara akidah. Maka program kenabian ini wajib menjadi program masjid. Wajib menjadi program seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin. Maka kalau ada kurikulum masjid, mesti ada kurikulum masjid yang khusus akidah. Harus ada ustadznya yang bahas akidah, madrasah akidah. Akidah itu apa saja Ustadz? 3 pasalnya. Pertama, bab ilahiyat, bab ketuhanan, ma'rifatullah, tauhid. Yang kedua, bab nabawiyat, kenabian. Yang ketiga, bab ghaibiyat dan nubuat, hal-hal yang gaib, perkara darul akhirat, perkara akhir zaman. Perkara akhir zaman itu persoalan akidah. Kalau kita sudah kaji secara akidah, tidak ada lagi perkajian akhir zaman asal comot, asal prediksi. Harus dikaji secara benar. Karena itu bab akidah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada kasus-kasus perkara kajian akhir zaman yang melenceng dari akidah. Itu penting. Terus tentu saja itu tidak kita kaji hari ini. Masalah kaji ghaibiyat, darul akhirat. Itu penting. Itu akidah. Kedua, misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat. Syariat itu apa, Ustaz? Sekarang ada penegak syariat, kita bersyariat, dibantah lagi oleh orang sekuler, dibantah lagi oleh kapitalis, sosial segala macam. Syariat itu apa sih? Syariat itu seluruh aturan Allah dan Rasulnya yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Apa itu syariat? Seluruh aturan Allah dan Rasul yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Maka ada fikih. Fikih itu ampe pakaronyo. Akidah 3 pakaronyo. Fikih ampe pakaronyo. Kalau bahasa Pinang tu paham, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak paham, lah paham. Pertama, sidang jemaah bab ibadah, mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, bab muamalat. Bab muamalat mengatur hubungan sesama manusia. Bab ibadah mengatur hubungan dengan Allah. Bab muamalat aturan hubungan sesama manusia, berjual beli, bertransaksi, bersyarikat, bikin persatu kooperasi dan yang lain itu bab muamalat. Yang ketiga, bab munakahat, perkara rumah tangga. Mengatur hubungan rumah tangga sesuai syariat.
Tadi menata hubungan dengan Allah, menata hubungan dengan manusia, menata perkara rumah tangga. Yang ketiga, perkara jinayat, bab jinayat. Apa itu? Kejahatan-kejahatan, hukum kriminalitas. Kenapa jinayat? Hukum jinayat inilah yang mengamankan. Kalau tidak ada hukum jinayat, hukum potong tangan yang merampok, membunuh yang dibunuh, maka kalau tidak ada itu, maka porak-poranda kenyamanan rumah tangga, maka rusak persatuan dalam kerjasama dalam muamalat. Maka dijagalah oleh hukum jinayat, hukum kejahatan dan kriminalitas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, 4 tadi, sukses fikih ibadah, selesai hubungan dengan Allah. Sukses hubungan manusia dalam fikih muamalat, sukses hubungan rumah tangga dalam fikih munakahat, dan aman sentosa dengan peraturan jinayat. Maka itulah rumusan Islam rahmatan lil alamin. Orangnya soleh beribadah, orangnya jujur bermuamalat, orangnya sakinah dalam rumah tangga, aman, tidak ada kejahatan. Rahmatan lil, itulah misi Nabi. Itu misi Nabi. Kok agak barek kaji seketek muak wanangannya. Malat, orangnya sakinah dalam rumah tangga, aman, tidak ada kejahatan. Rahmatan lil, itulah misi Nabi. Itu misi Nabi. Kok agak barek kaji seketek muak wanangannya. Tagak abu awak. Jona. Tapi harus disampaikan, paham tak paham dah ngasih dulu. 3 kali mendengar paham juga nanti itu. Tibolo ustaz sekali, itu ya. Tibolo sekali lagi, ambo nampaknya ambo kalau utak panyaba. Utaknya nampaknya apa? 10 kali dikecen sabar utak ke baru. Indak je paham-paham. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu dia misi kenabian. Terus adab, akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Adab usuli, adab furui. Adab usuli kepada Allah, adab furui kepada manusia. Apa contohnya adab? Sahkah solat seseorang dengan menutup auratnya laki-laki dari pusar sampai lututnya? Sahkah solatnya? Tidak pakai baju, cuma dia pakai tutup lututnya, perutnya sampai ke betisnya. Solatnya sah tak? Sah atau tidak? Tapi beradab tidak dia? Kan beda orang mengatakan. Tak badai pajawar. Ya, tapi tak beradab. Itu dia akhlak. Betul? Sana orang ke masjid dengan memakai menutup aurat secara hukum boleh, tapi mesti rapi, itu beradab dan berakhlak kepada Allah, kepada manusia. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah 2 poin. Poin pertama, hukum peringatan Maulid Nabi. Poin kedua, misi ajaran Rasulullah diutus ke bumi ini. Ketiga lagi, mukjizat. Mukjizat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kejahatan kafir Quraisy, menghadapi penolakan kaum kufar, dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat sesuatu pemberian Allah untuk melumpuhkan musuh, mengalahkan musuh, menaklukkan. Mukjizat artinya menaklukkan.
Mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Ini yang kita pegang hari ini. Mukjizat yang akan abadi sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Jadi apa-apa ibu-ibu, cintailah Quran ini, karena ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah kalau kita baca, sembuh penyakit kita. Nah, kalau kita baca Quran, nyaman hati kita. Syifa lima fis sudur, obat hati. Jantung, orang sakit jantung, apa terapinya Ustaz? Baca Quran. Terapi jantung Anda dengan Quran. Terapi jiwa Anda dengan Quran. Dengan Quran. Makanya ada sekarang praktisi ruqyah pakai Quran. Yakin, bah Ustaz, kok kurang yakin saya semua baca. Ini Anda harus yakinnya apa? Ini mukjizat. Penakluk. Mukjizat. Kalau Anda yakin ini mukjizat, ayat apapun Anda baca akan menjadi energi dan kekuatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini perlu ya, jiwai Quran. Nanti akan ada lagi kajian khusus Quran saja. Mukjizat kedua, membelah bulan. Orang kafir Quraisy itu memang tidak bisa diajar. Allah diajar ditulaknya juga. Nyopasang syarat. Apa syaratnya? Hai Muhammad, jika engkau memang seorang nabi, setiap nabi punya mukjizat, maka tunjukkan mukjizatmu pada kami. Kata Nabi, mukjizat apa yang kau mau? Kalian mau? Kata mereka, tolong kau belah dua bulan itu. Tidak mudah jadi nabi gitu. Orang nakal sedunia, penjahat sedunia, jahiliyah sedunia, itu dan kawa urus. Coba bayangkan berdakwah jadi nabi di awal itu. Orang jahiliyah itu mabuknya bawa pedang. Coba bayangkan. Orang mabuk bawa pedang. Coba. Dia mabuk pegang pedang. Itu contoh sedikit itu. Coba kalau kita disuruh jadi nabi. Apa tugas? Tuh, nampak orang sakampungnya jahiliyah sebenarnya. Kau mabuk pembunuh. Ah tuh, kau Islamkan pembunuh itu. Ngeri itu sidang jemaah. Ngeri itu. Tapi Nabi suatu hari sidang jemaah ditanya dibelah bulan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka satu tetap pada posisinya, sebelahnya turun ke Jabal Qubis. Bukan belah begini, dipisahkan jauh-jauh. Satu di atas Jabal Qubis, satu di posisinya, dijauhkan seperti itu. Maka para pakar antariksa ya, dalam meneropong bulan, kata mereka masih ada bekas bulan terbelah itu. Nampak bekas bulan terbelah itu. Tapi baik berimankah mereka? Tidak. Apa kata kafir Quraisy? Oh, dia ini penyihir. Nah, itu lagi. Itulah awal mula Nabi dituduh sebagai penyihir. Gawat. Orang sekarang sudah nampak mukjizat, sulit juga ditundukkan. Hijrahlah Pak, Bapak hijrah lagi. Diagih lo pertanyaan, sekian pertanyaan. Sulit ditundukkan. Sudah komplikasi penyakitnya, sulit juga ke masjid. Sehat, tambah umur, penyakit, komplikasi, sakaratul maut. Allah komplikasi, masih berat melangkah ke masjid. Kacau itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu di antara mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi himayatul malaikah, dijaga oleh malaikat. Abu Jahal petentang petenteng. Kata Abu Jahal, kalau saya lihat Muhammad nanti datang ke masjid ke salat di depan Ka'bah, aku injak lehernya. Buang master.
Ternyata tidak lama Nabi Muhammad datang sholat dekat Ka'bah. Anak muda di situ bilang, "Hei Abu Jahal, itu dia Muhammad, tapi kamu menginjaknya." Oh, tentu saja dia mesti membuktikan. Datanglah Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja mendekat terpelanting. Dicoba bangkit, terpelanting lagi. Akhirnya dia mundur. Anak muda tadi orang ramai bertanya, "Kenapa?" Kata dia, "Aku melihat ketika aku mendekatinya ada sebuah parit yang di dalam parit itu menyala api. Dan aku ditampar oleh sebuah sayap yang besar. Aku coba terjadi lagi. Kalau aku coba, remuk tulangku." Sidang jemaah dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita tahu ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau berada di Hudaybiyah, ke air ketika itu habis, sahabat rame, maka dimasukkannya tangannya ke dalam air, muncrat air di jari-jarinya. Muncrat air di jadi sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini jamnya udah jalan ya? Jalan ya? Oh ya. Kita ngaji maghrib. Terus kalau perlu disambung. Apa pakai tanya jawab? Ada yang mau bertanya nanti? Minimal tanya lah. Labara rumah ustaz gitu kan. Ya. Kalau ibu-ibu jangan fikir ambil ambo jadi menantu lah. Ambo lawak lah baes. Lawak kulkas. Kadaluarsa. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta yang mengadu kepadanya, mengadukan tuannya. Sederetan mukjizat. Tolha, Nabi ketika itu disimbahkan, diangkat jalabiyahnya, nampak batu diikatkan di perutnya. Ternyata Nabi lapar. Diganjal rasa lapar dengan batu-batu yang diikatkan di perutnya. Maka Tolha balik ke rumahnya, tanya istrinya, "Adakah makanan kita untuk Rasulullah?" Ada. Untuk beberapa orang ada. Kalau begitu kita bawa Rasulullah ke sini. Rasulullah nggak makan. Setelah disampaikan oleh Tolha, oleh Nabi, dibawanya 80 orang. Paniklah Tolha dengan istrinya. Nasi makanan untuk beberapa orang. Oleh Nabi dibawa 80 orang. Ansar dan Muhajirin. Maka buru-buru Tolha datang ke istrinya. Gimana caranya ini? Nabi bawa Ansar dan Muhajirin. Apa enggak dibilang sama Rasulullah? Rasulullah tahu. Makanan kita untuk beberapa orang saja. Akhirnya mereka panik, Nabi datang. "Ya Tolha, mana makanan kalian itu?" Disentuh dan ditiup oleh Nabi. Maka Nabi menyuruh 10 sahabat itu per 10 dimasukkan ke rumah Tolha, makan 10 orang. Kenyang, keluar. Masuk 10 kedua, kenyang dan keluar. Seterusnya Nabi yang terakhir. Itu Nabi sebagai seorang pemimpin umat, dia yang terakhir. Setelah makan Nabi masih banyak sisanya. Tolha, bagikan kepada keluargamu dan tetanggamu. Itu mukjizat Nabi. Ya, sidang jemaah, sangat banyak mukjizat Nabi ini, dalam riwayat 1000 lebih. Ya, tentu saja tidak semuanya diceritakan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya. Keempat, Sama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa itu Sama'il? Ciri-ciri fisiknya. Dan juga nanti kita singgung karakternya. Nabi itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Orangnya paling gagah di zamannya. Nabi Muhammad paling gagah di zamannya. Yusuf paling gagah pula. Nabi Yusuf paling gagah di zamannya. Nabi itu gagah-gagah. Tidak ada Nabi punah, tidak ada. Nabi itu gagah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Abu Thalib dalam khutbah nikah, menyampaikan berpidato ketika menikahkan Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah, jika dikumpulkan pemuda-pemuda Arab untuk menandingi kegagahan Muhammad bin Abdullah, tidak ada yang bisa menandingi kegagahan Muhammad bin Abdullah. Terus bagaimana sih ciri orang gagah itu, Nabi itu? Pertama, Nabi itu sidang jemaah, tubuhnya atletis, dadanya tebal, busung, atletis, tingginya sedang ukuran orang Arab, bukan sedang ukuran orang Indonesia. Sedang ukuran Indonesia berapa Ustaz? Berapa Buya? 1,5 meter kumuh. Sapi yang tambuah. Kalau orang Arab, orang yang tinggi, ukuran tinggi di kita sampai ke Timur Tengah, itulah ukuran sedang. Bara kira-kira Ustaz, ambo peko berang lo kambo, setinggi ambo lah kira-kira. Soalnya saya ketika belajar di Kairo, ada adik saya di sini yang mengundang saya ini, adik saya, adik kelas Irsyad Azizi ya. Beliau sekarang juga ada tabligh akbar. Ya ada kajian. Nah, tapi saya ketemu beliau ketika saya sudah pulang, saya balik lagi mengantar bantuan ke Palestina, ketemu beliau di Kairo. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingginya sedang, tubuhnya atletis, dan rambutnya ikal sebahu. Bulu matanya, bulu mata ini bertemu, nyambung. Terus sidang jemaah dirahmati Allah, di punggungnya ada tanda kenabian. Itu ada sahih. Tanda lahir Habibullah. Jadi itu bukan tanda kenabian, itu dibuktikan, bukan hoax itu. Dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengembara dari beberapa negara sampai ke Madinah untuk mencari kebenaran. Dia dengar tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW. Kata pendeta yang mengajari dia punya 3 tanda. Pertama, dia diusir oleh kaumnya. Kedua, tidak memakan sedekah. Ketiga, di punggungnya ada tanda. Maka Salman ketika itu jadi budak orang Yahudi, cari waktu, sudah dihukum oleh Yahudi karena dia ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha untuk ketemu, dibawanyalah makanan, dibelinya buah-buahan, kemudian disedekahkan kepada Nabi, tidak dimakan oleh Nabi, diberikan kepada kawan-kawannya. Satu tanda, Nabi tidak makan sedekah. Tapi Nabi boleh makan hadiah. Berikutnya dibawakan hadiah, dimakan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya tanda belakang di punggungnya. Maka ketika itu diintai, Nabi ketika selesai menguburkan sahabat yang meninggal, dia buka dan tinggal 1 jalabiah bagian dalam saja, maka ditariknya oleh Salman dari belakang, nampak tandanya. Nabi membalik, langsung dia tersungkur memegang kaki Rasulullah SAW. Dan ketika itu dia khawatir Nabi marah, langsung dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikisahkan oleh Salman pencariannya yang penuh penderitaan. Maka Salman adalah dia orang Parsi, maka namanya Salman Al-Farisi, dan beliau sahabat yang terpanjang umurnya. Boleh nanti lihat di Google ada mungkin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu tanda kenabian di punggungnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuhnya wangi. Tubuhnya wangi, tanpa parfum wangi. Jenazahnya pun wangi, keringatnya wangi. Kata istri beliau, Rasulullah tidur di ruang tamuku. Masuk cahaya menerobos tubuhnya. Aku kumpulkan keringatnya, aku simpan dalam botol. Jadi ibu-ibu cobalah, bapak-bapak kita ini kalau tidur nanti berkeringat, kumpulkan keringatnya ke dalam botol. Malah tuh tidak betul. Enak. Kalau Nabi wangi keringatnya, jadi parfum bagi istrinya. Sekarang banyak orang yang menyimpan rambut Nabi. Orang Indonesia ada juga. Saya heran juga. Di mana dia dapat itu? Ya, yang begitu-begitu perlu dicek faktanya. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah keringatnya wangi, tubuhnya wangi, bukan karena parfum. Kalaupun ada Nabi menyukai parfum, maksudnya apa? Nabi suka mencium baunya. Ada juga nanti sekarang tukang jual parfum. Ini parfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nan membuat inyo, nan menjual inyo kecampur parfum Nabi. Tukang olah banyak. Azan ya? Belum. Kalau azan ditegur aja. Ya. Hah? Ada alarmnya. Ada jamnya, ya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syama'ilnya ini yang saya ceritakan ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan dan riwayat Bukhari dan Muslim, dan kemudian dalam kitab Imam At-Tirmizi, hadis Imam At-Tirmizi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang diceritakan. Orang mengatakan Rasulullah itu mati biasa. Status matinya mati di atas tempat tidur. Tidak, Nabi itu mati syahid. Umatnya saja ada yang mati syahid, yang terbaik itu mati syahid. Masa Nabi tidak mati syahid? Dalilnya apa? Tuh. Setelah sholat, azan dan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur la ilaha illallah wa syukur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian izin kepada tuan guru kita, tokoh-tokoh kita lanjutkan. Insyaallah include 10 menit. Plus doa. Tadi kita sampai pada bagaimana kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat diracun oleh wanita Yahudi. Beliau meninggal terbunuh karena sudah berulang-ulang wanita Yahudi itu, kaum Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau disuguhkan daging beracun dan dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau dalam
menghadapi kematiannya, dipeluk oleh istri tercinta Bunda Aisyah. Beliau ketika itu berkata kepada Bunda Aisyah, sesungguhnya daging yang disuguhkan wanita Yahudi itu membuat dadaku merasa terbakar. Maka beliau meninggal karena diracuni. Berdasarkan ini, status kematian Rasulullah SAW syahid, bukan meninggal biasa, tapi meninggal terbunuh diracuni. Sidang jemaah rahmati Allah, ketika beliau meninggal di pelukan istri tercintanya, kemudian masuk prosesi memandikan. Terjadi khilafiyah di kalangan sahabat, apakah Rasulullah SAW dimandikan dibuka bajunya atau dimandikan pakai bajunya? Maka Abu Bakar As-Siddiq mendengar suara, mandikan Rasulullah dengan bajunya. Maka dimandikan Rasulullah SAW dengan bajunya. Setelah itu untuk mensolatkan, terjadi lagi khilafiyah di kalangan sahabat. Sebelum sampai ke situ, kejadian itu hari Senin. Hari apa? Senin. Kata Ibnu Abbas, 5 perkara yang terjadi pada diri Nabi di hari Senin. Nabi lahir di hari Senin. Nabi diangkat, artinya wahyu pertama turun itu di hari Senin, diangkat jadi Nabi di hari Senin. Nabi Isra dan Mi'raj di hari Senin, hijrah di hari Senin, wafat di hari Senin. Ibnu Abbas. Sidang jemaah rahmati Allah, khilafiyah, siapa yang akan mengimami sholat jenazah? Karena tidak ada wasiat dari Rasulullah SAW. Terjadi khilafiyah di kalangan sahabat, maka kembali Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu sudah capek bersandar di salah satu tiang Masjid Nabawi, terdengar suara bahwasanya Nabi disolatkan sendiri-sendiri furad, tidak berjamaah, tidak diimami solat jenazahnya. Maka sekelompok sahabat masuk solat sendiri-sendiri. Maka diaturlah cara menyolatkan Nabi, yaitu giliran yang pertama adalah kaum laki-laki, kemudian itu juga disusun dengan yang terdekat dengan Nabi, kemudian kaum wanita, kemudian anak-anak, kemudian kaum muda. Maka proses sholat yang seperti itu memakan waktu yang lama, sehingga dikuburkan Nabi di hari Rabu tengah malam. Menunggu giliran sholatnya, banyak yang berdatangan sholat, maka Nabi meninggal di hari Senin, disolatkan di hari Rabu, dikuburkan di hari Rabu, Rabu malam. Berarti ada 3 hari jenazah Nabi. Tapi jangan ada kesimpulan, kalau begitu Ustaz, nanti kami kalau ada keluarga kami yang jauh dari rantau, maka boleh juga menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Gak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu jasadnya utuh sampai saat ini, sampai hari kiamat. Segar, tetap wangi. Maka dikatakan ketika itu oleh Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, tidak hidup, tidak wafat, tubuhmu tetap wangi. Sidang jemaah rahmati Allah, maka kalau kita bagaimana? Maka kita disunahkan menyegerakan. Terus kalau nanti kita nggak sempat ikut sholat, kita datang dari rantau, orang tua kita
meninggal di hari Senin misalkan, hari Senin juga. Nah, tapi kita sampainya hari Selasa. Ada dua. Pertama, boleh sholat gaib. Ada mayoritas ulama membolehkan sholat gaib. Ada sebagian kecil yang mengatakan itu tidak ada sholat gaib. Atau kita terlambat datang sudah sampai, bolehkah kita sholat dekat kuburannya? Nabi pernah sholat untuk wanita, yaitu yang sering membersihkan masjid meninggal malam hari. Nabi tidak tahu, tunjukkan aku kuburannya. Nabi ke situ, sholat jenazah di situ. Sholat jenazah di kuburan boleh, selain sholat jenazah nggak boleh. Kasus sidang jemaah. Ada orang sering itu kalau ada yang meninggal dibawa jenazahnya ke masjid, sampai di masjid ditaruh di depan orang sholat. Ya nah, jenazahnya nanti sholat jenazah setiap sesudah Jumat diletakkan di muka, sholat orang di belakangnya. Ini nggak boleh. Sampaikan ke masjid-masjid yang lain. La tusalli ilal qabri, jangan kau salat menghadap kuburan. Kuburan itu karena ada mayatnya. Ini mayat di luar lagi. La tusalli alal qabri, jangan salat di atas kuburan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini sering terjadi. Kadang-kadang saya mau menegur, segan, nggak teguran. Tapi kalau ini perkara syariat, akhirnya saya kadang-kadang bangkit itu, Pak, maaf ya Pak, kalau di samping atau di belakang. Jangan sampai ada yang sujud menghadap dia. Taruh aja jenazahnya di belakang, insya Allah nggak bakal hilang. Bisa hilang di belakang tuh. Kalau hilang bersyukur awak. Ingat ke Jawa. Nah, sidang jemaah rahmati Allah. Jangan-jangan nanti waktu hidupnya malas ke masjid. Ya nah, sidang jemaah rahmati Allah. Rasulullah disolatkan sendiri-sendiri. Terakhir, syafaat Nabi, urusan kita di akhirat. Nabi sidang jemaah berdasarkan hadis sahih nanti diberikan telaga. Setelah itu sidang jemaah dalam Sahih Imam Tirmizi diceritakan nanti orang datang rame-rame kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam minta bantuan supaya mereka selamat dari surga, minta kepada Allah, selamat dari neraka, masuk surga dan selamat dari neraka, mintakan kepada Allah. Wahai bapak kami Adam, wah diminta. Tapi ketika itu kata Adam apa? Tidak bisa. Aku pernah berbuat salah, dilarang mendekati satu pohon, tapi aku dekati juga, maka Allah marah padaku kemarahan yang tidak tertandingi. Sehingga kalian carilah selainku, minta bantuan selainku. Siapa? Cari Nabi Nuh. Cari Nabi Nuh, jawabannya nggak bisa juga beri syafaat. Tidak cari kata Nabi Nuh, cari Musa, Ibrahim, cari Nabi Ibrahim, tidak ada juga bisa beri syafaat. Cari Nabi Musa, tidak juga. Cari Nabi Isa, tidak juga. Cari Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, saya langsung bersujud bersungkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika itu Allah memujiku, hai Muhammad kata Allah, angkat kepalamu, bangkit. Minta kau akan diberi, minta syafaat diberi syafaat. Isfa'atu syafa'. Akhirnya diberi ketika itu ada apa? Ummati ya Rabbi ummati, wahai ya Rabbku, umatku. Maka ketika itu diberikan dua pilihan, setengah umatmu masuk surga atau syafaat. Nabi pilih syafaat. Maka sidang jemaah kata Allah, hai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak bersalah, yang tidak dihisab, tidak diazab ke pintu surga di bagian kanan ini. Dan boleh juga masuk tempat yang lain. Sidang jemaah rahmati Allah dalam hadis sebanyak 70.000 orang umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab dan azab. 70.000 orang, setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000 orang juga. 70.000 orang, setiap 1.000 di 70.000 itu membawa 1.000 orang, membawa 70.000 orang. Kalikanlah tuh, itu nak tugas ambol itu loh. Marah Sayyidina awak jadi ustaz ke. Ya, kali bakali awak aja.
Ya, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir ini masuk surga tanpa hisab. Amin. Atas sasak kalau yang mudik. Dan gratis-gratis tuh. Ya nah. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka Nabi Muhammad pilih syafaat. Kata Nabi tentang syafaat ini, syafaatku nanti akan diterima oleh ahli kabair, ahli dosa besar. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, kekuatan syafaat Nabi tidak hanya untuk orang-orang yang dosa kecil, dosa besar pun bisa. Begitu Allah memberi anugerah kepada Nabi. Tapi bukan, jangan salah paham, kalau begitu aman dosa besar Ustaz. Yang kebetulan dapet. Sidang jemaah dirahmati Allah, kata Nabi, syafaatku diberikan kepada umatku lebih banyak daripada jumlah Bani Tamim. Hadis Tirmizi sahih. Sidang jemaah dirahmati Allah, mendengar syafaat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana? Di mana kami akan mencari engkau nanti? Nanti orang akan berebut mencari Nabi. Kita umat Muhammad ini takut kalah saing ini. Sahabat nanya, ini kan gali aja kok, curi star. Di mana engkau akan kami temui? Mau tahu nak tempatnya? Kata Nabi, cari aku di 3 tempat. Sidang jemaah mau tahu? Mau tahu 3 tempat itu? Setelah yang satu ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, cari aku pertamanya di dekat telagaku. Kita tidak punya waktu menceritakan telaga ini. Kalau nggak ketemu ya Rasulullah, cari aku di dekat timbangan pengadilan, di dekat mizan. Kalau nggak ketemu di situ, cari aku di pangkal sirat, titian jembatan halus yang dibungkus oleh asap neraka jahanam itu. 3 tempat. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua nanti bertemu Rasulullah di sana dan meminta dan kabulkan syafaatnya. Amin. Nah, untuk itu kita tutup dengan doa singkat ya, sebelum kita tadi dibilang nih, ini masjid hebat sekali pengurusnya. Dia takut nasinya nggak dimakan gitu. Masjid lain takut nasinya nggak cukup. Ini berapa banyak nasinya Pak? Banyak. Siap kita makan insya Allah. Tadi dalil kan sudah disampaikan pertama tadi. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Rabbana iftah lana abwaab rahmatik waftah lana abwaab maghfiratik waftah lana abwaab jannatik. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala maridan illa safaitah wala mayyitan illa rahimtah wala mayyitan illa rahimtah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ij'al hadzal balad ya Rabbana Kuantan wa Kuanzing
وريوا يا ربنا بلدة طيبة وأنت الغفور. اللهم وارزق أهله رزقا حلالا طيبا، وارزق أهله رزقا حلالا طيبا، وبركهم في حياته، وبركهم في معيشته، وبركهم في منصبه، وبركهم في كل شيء. ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله. ربنا بعد عنا البلاء والفحشاء والقهطاء، وبعد عنا زلازلا، وبعد عنا سناميا وزلازلا، وبعد عنا وباء الكورونا، وبعد عنا وباء الكورونا يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا منان يا منان. اشف مرضنا وارحم أمواتنا، نسألك عيلة سكينة مودة ورحمة. ربنا انصر المسلمين بجميع أنحاء العالم في مشارقها ومغاربها يا ربنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Banyak maaf, mudah-mudahan semua kita dapat seluruh fadilah dengan Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.